Pak. Baik, metode penimbangan atau food weighing. Minggu lalu kita sudah diskusikan mengenai recall dan record ya, yang merupakan metode survei konsumsi pangan secara kuantitatif. Jadi ending atau akhir dari data yang didapatkan berupa rata-rata asupan harian. Kalau yang teman-teman miliki berarti masih dalam rata-rata konsumsi bahan pangan dalam satuan gram. Dalam satu hari itu nasinya berapa gram, sayurnya berapa gram, lauknya, nabati, hewani masing-masing berapa gram. Nanti akan kita konversi ke data asupan zat gizi. Yang teknis konversinya nanti kita diskusikan di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk metode penimbangan ini juga endingnya juga akan mendapatkan data rata-rata konsumsi pangan per hari atau data rata-rata asupan zat gizi per hari. Nah, di sini yang membedakan adalah teknis pengambilan datanya. Jadi ketiga metode tersebut ya, recall, record, weighing merupakan metode kuantitatif untuk menilai kuantitas dari konsumsi pangan atau kuantitas dari asupan zat gizi pada individu. Yang membedakan adalah teknisnya. Dari ketiga itu masing-masing memiliki strength atau kekuatan dan weakness atau kelemahan. Kemudian apa itu metode weighing? Jadi prinsip dari metode ini atau metode penimbangan adalah ahli gizi atau petugas pengumpul data melakukan penimbangan makanan yang akan dikonsumsi oleh responden, kemudian juga menimbang makanan yang tidak dikonsumsi atau dalam bentuk sisanya. Jadi jumlah makanan yang real dikonsumsi oleh responden adalah makanan yang akan disajikan atau akan dikonsumsi atau makanan yang sebelum makan itu ditimbang, kemudian setelah makan sisanya ditimbang. Jadi yang ada di situ yang dikonsumsi oleh responden adalah yang disiapkan kemudian tidak memiliki sisa, atau kalau ada sisanya berarti dikurangi dengan sisa. Jadi berat awal makanan sebelum dimakan dikurangi sisa makanan itu merupakan data konsumsi pangan responden. Nah, perbedaan mendasar dari record yang weighing, jadi record atau pencatatan itu juga ada yang weighing. Jadi record weighing itu pencatatan dan penimbangan. Kalau yang record weighing itu yang mengisi adalah responden sendiri. Jadi responden diberi form dan diberi timbangan, kemudian setiap akan makan ditimbang, kemudian kalau bersisa sisanya ditimbang. Adapun metode penimbangan atau food weighing yang melakukan penimbangan maupun melakukan pencatatan hasil timbang adalah pengumpul data, bisa enumerator, bisa penelitinya sendiri. Jadi perbedaan mendasarnya adalah siapa atau bagaimana data itu ditimbang, makanan itu ditimbang dan makanan itu dicatat. Nah, penimbangannya menggunakan timbangan makanan ya, idealnya itu kalau pakai dajin, pakai timbangan yang berat-berat itu nanti tidak akan terdeteksi optimal. Kadang-kadang setengah kilo itu belum muncul, belum bergerak angkanya, tapi harus ke timbangan yang khusus untuk makanan. Itu di laboratorium gizi ada banyak itu timbangan makanannya. Nah,
Karena yang mengukur adalah ahli gizi atau enumerator atau peneliti, maka bisa dikatakan bahwa yang ini penimbangan dengan metode food weighing, tentunya dia akan lebih presisi dibandingkan dengan record yang weighing, record tetapi ditimbang, karena kalau pada saat record itu yang nimbang orangnya sendiri, sedangkan food weighing yang menimbang adalah petugas ya. Oleh karena data itu ditimbang, jadi makanan yang dikonsumsi itu ditimbang, tahu ukurannya real, bukan berdasarkan estimasi, maka bisa dikatakan bahwa metode penimbangan ini merupakan metode survei konsumsi pangan dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain, sehingga dia disebut sebagai gold standard atau standar terbaik dari metode-metode kuantitatif yang lain. Namun ada keterbatasannya. Jadi misalnya gini, pada saat kita akan menimbang, tetapi respondennya adalah responden masyarakat secara umum yang tinggal di rumah-rumah, kita harus mendatanginya. Ya, kita sebagai peneliti atau enumerator harus mendatanginya. Kapan dia akan makan, kemudian sebelum makan ditimbang semuanya bahan makannya. Tidak hanya kalau misalnya dia makan sayur, tidak hanya sayur sop itu tulisannya ya, tapi di dalamnya ada apa saja, itu juga perlu ditimbang dengan detail. Nah, idealnya seperti itu. Kemudian pada saat seseorang akan mendampingi responden, tentunya dia akan masuk ke dapur. Kemudian dia berinteraksi secara intens dengan pemilik rumah. Nah, ini kadang-kadang menimbulkan suasana yang kurang etis dan kurang nyaman. Sehingga metode penimbangan atau food weighing itu idealnya diarahkan kepada survei-survei konsumsi pangan yang terpusat di salah satu institusi yang menyelenggarakan jasa food service. Ya misalnya yang ada di rumah sakit. Nah rumah sakit itu kan di situ makanan disiapkan dari dapur, kemudian dipersiapkan dan didistribusikan kepada responden-responden yang sakit, yang terutama yang rawat inap. Ya. Nah maka yang diantarkan itu sebelum diantarkan, misalnya pasien A makan pagi, sudah disiapkan di piring atau akan disiapkan. Nah, kita sebagai ahli gizi lebih mudahnya adalah menimbangnya di dapur. Sebelum dia diporsi, sebelum dia ditata di dalam plato, itu ditimbang, kemudian ditata, dan diberikan kepada responden setelah diberi label. Namanya siapa, keterangan penelitiannya. Pokoknya untuk coding lah ya. Nah setelah itu makanan akan sampai ke responden yang ada di kamar karena dirawat inap, kemudian konsumsi dan ada sisa. Nah sisa itu nanti yang akan kita timbang lagi sesuai dengan nama respondennya. Sehingga makanan yang dikonsumsi adalah makanan awal atau berat awal dikurangi berat sisa makanan. Nah ini cocok kalau rumah sakit ya karena terpusat. Dia disiapkan di salah satu lokasi yang terpusat, atau yang handle juga orang-orang yang jadi satu di sana. Kemudian selain rumah sakit bisa juga di asrama tentara, asrama kepolisian yang menyelenggarakan food service ya, atau sekolah-sekolah boarding school yang berangkatnya pagi pulangnya agak sore. Di situ dia diberi makan. Terutama yang makannya dalam bentuk box ya, atau dalam bentuk bungkus. Nah ini banyak diterapkan di era COVID ya, sehingga tidak banyak persinggungan berganti wadah makan. Nah ini cocok ya untuk dilihat beratnya real. Ya segi porsi dimasukkan ke dalam kemasan distribusi, ditimbang dulu, kemudian setelah itu sisanya ditimbang dulu. Nah ini akan repot kalau studinya di masyarakat ya.
sebelum makan ya, datang ke rumahnya, kemudian ikut ke dapur kalau memungkinkan dan seterusnya. Jadi satu orang itu menghandle atau mendampingi satu enumerator atau satu peneliti harus real mendampingi satu responden. Nah, sehingga cocoknya memang di institusi-institusi terpusat yang menyelenggarakan kegiatan food service. Nah, ini karena yang diinginkan dari metode ini adalah tingkat akurasinya. Ini mewahnya dari sisi akurasi ya, karena real ditimbang, sehingga kalau dia dikonsumsi beneran, maka di situ akan terlihat secara detail. Berbeda jika dengan hanya estimasi perkiraan, karena perkiraan antara responden dengan perkiraan peneliti ini kadang-kadang tidak sinkron. Nah, ini yang menjadi kelemahan dari recall dan report tanpa penimbangan. Nah, sedangkan di penimbangan kita real menimbang, tetapi instrumen yang digunakan untuk mendapatkan data itu harus dikalibrasi. Validitas dari kuesioner, kemudian kalibrasi dari instrumen ya, timbangannya disinkronkan dengan timbangan yang masih baru, kira-kira ada selisih pengukuran apa tidak. Kalau tidak ada, artinya itu dia lebih baik atau dia dalam kategori terkalibrasi. Kalau sering berselisih, berarti di situ dia perlu dikalibrasi. Kalau timbangannya nanti bermasalah, nanti datanya sudah tidak akurat lagi. Padahal kemewahan dari food weighting adalah di bagian akurasinya, akurasi pengukuran. Nah, yang perlu dilakukan ya di dalam praktis food weighting adalah yang pertama menimbang yang belum dikonsumsi. Tadi ya, kalau dia terpusat, nimbangnya di dapur saja. Karena kalau nimbangnya di tempat lokasi dia mau makan, nanti selera makannya turun. Karena makanan yang akan dikonsumsi sudah kamu utak-utak, meskipun itu pakai sendok garpu dan tidak bersinggungan langsung. Kalau dia tahu, kemungkinan seleranya akan turun. Nah, kemudian setelah responden konsumsi makanannya, ditimbang sisa. Nah, kalau rumah sakit ini gampang nimbang sisanya. Ya, nanti dikasih nama, pada saat pagi ya, pagi hari itu sekalian ngambil bekas atau sisa malamnya. Nanti pada saat pemberian snack pagi, ngambil sisa yang makan sarapan pagi dan seterusnya. Kemudian setelah menimbang sisa ya, yang dihitung adalah berat awal dikurangi dengan berat makanan sisa. Nah, kemudian perlu menentukan ya bahan makanan yang dikonsumsi, kemudian faktor konversi, baik itu faktor konversi mentah masak atau faktor konversi penyerapan minyak. Nah, kemudian kita transformasikan ke zat gizi. Jadi faktor konversi mentah masak itu penting misalnya. Pada saat kita dapatkan data, ya data misalnya ayam goreng atau tempe goreng tanpa tepung. Nah, di situ kita goreng, ya, kita goreng, kemudian di hasil goreng, kemudian ditimbang. Ditimbang itu didapatkan adalah bahan matang. Dan sedangkan di dalam tabel komposisi pangan Indonesia, ini yang matang itu masih terbatas. Kalau tidak ada yang matang, artinya kita harus konversi ya, dari yang bahan matang menjadi bahan mentah. Ya, matangnya misalnya 50 gram, yang mentah ini belum tentu 50 gram, bisa kurang atau bisa lebih. Nah, di situ ada faktor konversi. Nah, kemudian dari konversi mentah masak didapatkan berat mentah. Dari berat mentah baru masuk ke asupan zat gizi. Karena bisa dicari atau ditelaah lebih mudah bahan-bahan mentah di dalam PKPI atau di KBM.
Baik, metode ini merupakan metode yang paling akurat dibandingkan dengan metode lainnya. Jadi kalau tingkat akurasi ini yang paling tinggi tingkat akurasinya metode penimbangan, kemudian di bawahnya lagi menurun akurasinya adalah metode pencatatan atau record, tetapi dengan penimbangan atau record taking. Nah setelah itu baru di record record estimasi dan recall. Record dengan estimasi dan recall ini validitasnya kurang lebih sama ya. Record dengan perkiraan atau dengan record dengan perkiraan ya, record dengan perkiraan atau dengan recall. Jadi ini paling akurat dibandingkan dengan metode kuantitatif yang lain. Kemudian karena dia dianggap akurat, artinya biasnya ini rendah. Nah, bias yang mungkin diminimalisir adalah yang pertama pasti bias ingatan responden. Karena dengan metode penimbangan nggak perlu mengingat-ingat respondennya, ada ditimbang, dicatat, dapat data. Nah kemudian penjelasan ukuran porsi dan persepsi URT-nya kira-kira berapa, mungkin kalau segitu kita tunjukkan food model atau dengan di recall atau record ya. Jadi itu bukan data real ya, tetapi hanya estimasi. Sehingga pada saat estimasi ukuran porsi, estimasi persepsi ini mungkin antara responden dengan penelitinya atau dengan enumeratornya ada beberapa perbedaan. Kalau di food weighting kan tidak, ya, ditimbang. Kemudian untuk nomor 3 dan 4 ini kurang lebih sama dengan kelebihan pada metode yang lain, kuantitatif yang lain, yaitu dapat mendukung data atau interpretasi dari data laboratorium, kemudian antropometri maupun klinis. Kemudian pengukuran yang dilakukan selama berhari-hari dapat menggambarkan asupan sehari-hari responden. Jadi memang pada saat misalnya di institusi atau di asrama ya, atau di boarding school, bahkan pagi dan siang sudah tertata. Nah kemudian dalam 1 minggu biasanya ada siklus, atau dalam 1 bulan siklus menunya itu seperti apa. Nah pada saat kita sudah bisa memetakannya, misalnya 1 bulan itu seminggu ganti, seminggu ganti, seminggu ganti, ada 4 variasi menu, maka kita bisa sampling. Ya, sampling itu artinya kita datang untuk menimbang atau menimbang makanan selama menu yang belum, artinya misalnya ada menu 3 ya, misalnya ada siklus menu 10 hari. Jadi kalau kita datang ke 10-nya, kemungkinan nanti itu sangat representatif di dalam menggambarkan rata-rata asupan hariannya. Karena dalam 10 hari itu menunya akan itu terus. Ya. Jadi dengan food weighting selama 10 hari itu benar-benar real data yang didapatkan. Nah kalau memang tidak memungkinkan, dia bisa sampling ya sekitar 2-3 hari. Nah kalau dia ada di asrama ini clear ya, karena asrama itu full day, maksudnya ada di misalnya asrama-asrama pendidikan militer atau di rumah sakit atau di lembaga pemasyarakatan itu clear. Tapi kalau di sekolah nanti harus kita klarifikasi dengan data yang dikonsumsi di rumah juga. Nah, apakah boleh dalam satu penelitian itu menggunakan teknis metode yang berbeda-beda? Nah, itu sebenarnya juga boleh, ya, bisa saja. Tetapi kalau salah satu sudah representatif, untuk apa melakukan 3 kali? Nah, ini juga menjadi opsi nanti. Jadi sama-sama dengan metode recall, record, ini memberikan gambaran dari asupan harian dari responden. Nah, kemudian dia lebih tepat memang diberikan untuk orang-orang yang terorganisir di dalam satu wilayah besar. Nah, kemudian di situ ada food service-nya. Nah, ini cocok untuk food weighting. Kalau
masing-masing ke masyarakat ya, face to face setiap keluarga ini relatif sulit atau aplikasinya sangat repot. Kemudian kekurangannya karena tadi ya dia mengukur sendiri peneliti, maka dia butuh waktu yang relatif lama. Karena satu orang responden akan diinterview oleh akan didampingi oleh satu enumerator atau satu peneliti. Jadi boros tenaga, boros waktu juga, sehari penuh mendampingi untuk mengukur gram bahan pangannya. Jadi boros waktu, kemudian boros tenaga, dia juga boros biaya pengadaan alat, timbangan, karena butuh banyak tentunya, atau biaya di dalam membeli timbangan. Jadi setiap responden ya satu orang minimal ada timbangannya, timbangan makanan. Kemudian dia juga boros sumber daya ya. Jadi kita harus meng-hire banyak orang untuk mendapatkan data real. Jadi mahal dari sisi biaya, dari sisi SDM, kemudian dari sisi waktu. Kemudian yang tidak kalah penting adalah responden ini mungkin akan merubah kebiasaannya kalau dia tidak diberi edukasi terlebih dahulu. Jadi sampaikan bahwa tidak diizinkan atau tidak perlu merubah pola konsumsi. Jadi seperti biasa-biasa saja ya makan, pola makannya, kemudian tidak menjanjikan adanya benar salah ya. Jadi yang real itu yang disampaikan, yang ditimbang. Meskipun demikian tetap ada kecenderungan untuk terjadi bias ya. Misalnya orang itu dengan beberapa kali ditimbang, yang tadinya mau makan nasi misalnya ditambah dengan bakso, ditambah dengan sayur sop. Nah di situ sayur sop itu kan sayurnya banyak. Dia jadi males kalau mau nimbang satu-satu. Akhirnya yang tadinya mau makan sayur sop menjadi tidak jadi. Nah itu yang dianggap bisa terjadi bias akibat merubah pola yang biasa sehari-hari. Nah kemudian kurang cocok jika diaplikasikan ke masyarakat luas. Tadi ya terbentur karena etika, terbentur pada kesulitan akses di masing-masing rumah tangga. Nah ini gambaran formnya ya, di sini ada waktu makan, kemudian nama hidangan. Di sini sebenarnya lebih baik ada ini ya, bahan pangan. Di sini misalnya nama hidangan atau nama menu. Di sini bahannya apa, kemudian beratnya berapa, sisanya berapa. Nah, jadi yang dikonsumsi adalah beratnya, kemudian dikurangi dengan sisanya. Kemudian perlu dikonversi ke bahan mentah karena ini didapatkan adalah bahan atau berat pangan matang, kemudian dikonversi dengan faktor konversi mentah masak, dapat bahan mentah di sini. Kalau ada minyaknya nanti ditulis sendiri minyaknya kira-kira berapa dari hasil perhitungan faktor konversi. Kemudian di sini bahan mentah dapat, dan ini nanti akan kita hitung dari sisi zat gizi berapa dari menu yang sudah dilakukan atau yang dikonsumsi selama satu hari itu, berapa sumbangan asupan zat gizinya. Nah ini ya dari sisi kelebihan dan kekurangan atau komparasi di antara ketiga metode. Yang pertama kelebihan. Mana yang memiliki kelebihan waktu pelaksanaan paling cepat? Yang paling cepat adalah recall karena dia interview. Interview artinya satu hari bisa lebih dari satu responden untuk satu enumerator. Kalau record yang waiting, dia juga bisa, kemudian record yang estimasi juga bisa. Tetapi kalau record dengan penimbangan, maka dia full day, ya, jadi waktunya lama. Jadi kalau food record
dia membutuhkan waktu yang relatif lama, tetapi untuk yang food record yang estimasi, dia relatif lebih mudah. Nah, kemudian dari sisi presisi, mana yang memiliki presisi atau akurasi yang tinggi, yaitu record, tetapi recordnya dengan penimbangan ya, bukan record dengan estimasi, dan food weighing. Karena dua-duanya real ditimbang. Sedangkan recall, dia tidak memiliki presisi yang bagus karena dia hanya mengandalkan ingatan dan estimasi. Mana yang paling mudah dilakukan yaitu recall, ya, karena hanya interview menggali data. Dan record yang estimasi. Kalau record yang penimbangan dan metode penimbangan ini relatif lebih sulit. Nah, kemudian kekurangannya yang perlu alat bantu yang mana, yang boros instrumen, yaitu record penimbangan dan weighing. Recall relatif tidak karena dia hanya interview. Kemudian mana yang perlu mengandalkan ingatan, yaitu recall, record, dan food weighing tidak. Kemudian mana yang perlu tenaga ahli? Ya, kekurangannya yang recall dia perlu karena interview mendalam, menggali data, kemudian food weighing juga karena dia yang mengukur, yang menimbang. Nah, sedangkan food record karena yang melakukan adalah responden sendiri, maka dia tidak perlu tenaga ahli. Baik, dari saya rasa itu mengenai metode penimbangan.